TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril. Sahabat TV Al-Waha, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas sebuah persamaan dan perbedaan antara dua tokoh besar yang ada di Indonesia, yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gusdur dan Lutfi bin Yahya. Kita akan melihat bagaimana perbedaan dan persamaannya sehingga kita bisa mengetahui siapa sesungguhnya yang pantas kita anggap sebagai walinya Allah dan pantas untuk dijadikan panutan serta layak untuk ditawasuli dalam doa-doa kita sahabat TV Allah. Nah, tanpa perpanjang kalimat, marilah kita lihat persamaan dan perbedaan antara Gusdur dan Lutfi bin Yahya. Nah, ini dia sahabat TV Allah. Yang pertama adalah pejabat negara. Kedua tokoh kita ini, yaitu Gusdur dan Lutfi bin Yahya, sama-sama pernah menjabat sebagai orang penting di pemerintahan Republik Indonesia. Gusdur pernah menjabat sebagai orang nomor 1 di Republik Indonesia ini, sahabat TV Allah, sebagai presiden. Beliau diangkat sebagai presiden ketika negara pada saat itu dalam keadaan carut marut, dalam keadaan tidak menentu. Gusdur diangkat oleh wakil-wakil rakyat saat itu menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena pertimbangannya, pada ketika itu tidak ada orang selain Gusdur yang mampu mengatasi situasi negara yang sedang kacau balau sahabat TV Allah. Dan Gusdur terbukti mampu mengatasi situasi darurat negara pada saat itu sahabat TV Allah. Sedangkan Lutfi bin Yahya diangkat menjadi salah seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden oleh Presiden Joko Widodo ketika negara sudah dalam kondisi aman dan damai. Disinyalir salah satunya kenapa Lutfi bin Yahya diangkat sebagai Wapres, karena dia dianggap oleh Presiden Joko Widodo memiliki jasa memenangkan beliau Joko Widodo dalam Pilpres di tahun 2019 sahabat TV Allah. Nah, yang kedua, sekarang kita melihat Gusdur dan Lutfi bin Yahya sama-sama pernah menjabat atau memiliki jabatan penting di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Gusdur pernah menjabat 2 kali periode sebagai ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama sahabat TV Allah. Sedangkan Lutfi bin Yahya juga pernah memiliki jabatan di Badan Otonom NU, yaitu sebagai ketua Jatman. Bedanya ketika Gusdur mendapatkan jabatan sebagai seorang ketua Tanfidiyah PBNU, beliau kerap kali melakukan manuver-manuver yang di luar batas atau di luar nalar warga Nahdlatul Ulama. Salah satunya beliau di tahun 80-an sampai 90-an, beliau pernah menghentikan bagaimana SDSP itu, yaitu sebuah lembaga judi nasional yang dilegalisasi oleh pemerintah sehingga SDSP dibubarkan. Beliau memiliki cara sendiri, kita tidak akan bahas pada saat ini. Sedangkan Lutfi bin Yahya itu dia justru melakukan manuver yang di luar nalar juga. Tetapi bedanya ketika Gusdur melakukan manuver selama menjadi ketua Tanfidiyah PBNU, itu beliau mementingkan umat. Sedangkan Lutfi bin Yahya dia hanya mementingkan kelompoknya sendiri. Terbukti dia melakukan manuver dengan cara mengeluarkan Jatman dari Badan Otonom NU dengan cara membuat badan hukum sendiri, dan ini kemudian ditanggapi serius oleh PBNU sehingga akhirnya Jatman di bawah kepemimpinan Lutfi bin Yahya dibekukan. Ini terbukti, dan bukti ini juga disampaikan ketika Kongres Jatman ke-13 di Donohudan, Boyolali, sahabat TV Allah.
PBNU telah menemukan satu dokumen akta notaris tentang pendirian suatu perkumpulan yang diberi nama Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Akta yang dibuat oleh notaris Sodikun SH MKN itu menyatakan bahwa Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah itu didirikan pada tanggal 26 Juni 2019 berdasarkan permintaan dari Tuan Muhammad Lutfi Ali Yahya dan Tuan Masyudi yang masing-masing termaktub sebagai Ketua Umum, Rois Am, dan Sekretaris Umum atau Sekretaris Jenderal. Akte notaris tersebut telah didaftarkan kepada dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dengan surat keputusan AHU 0007 241 0107 tahun 2019 tertanggal 17 Juli. Di dalam akta notaris tersebut juga memuat anggaran dasar yang sama sekali tidak menyebut Nahdlatul Ulama. Nah, sahabat di bawah, itulah bukti bahwa Gus Dur hanya mementingkan warga Nahdlatul Ulama dan bangsa Indonesia secara keseluruhan, sedangkan Lutfi bin Yahya justru tidak mementingkan Nahdlatul Ulama. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri dan kelompoknya. Sebagai bukti nyata telah ditemukannya adanya badan hukum dari Jatman yang menjadi Patman atau perkumpulan, tadinya Jamiah menjadi perkumpulan dengan badan hukum sendiri. Ini sebuah bukti bahwa Lutfi bin Yahya hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya ketika dipercaya untuk memimpin Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Dia melakukan perampokan terhadap Badan Otonom Nahdlatul Ulama, sahabat di bawah. Adanya dokumen resmi berupa akte notaris dan surat keputusan Menkumham tentang pendirian Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah memiliki implikasi hukum yang sangat prinsipil. Pertama, bahwa Tuan Muhammad Lutfi Ali Yahya dan Tuan Masyudi yang tercantum di dalam dokumen tersebut telah dengan sengaja mengubah Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Jatman yang semula merupakan badan otonom menjadi Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah sebagai badan hukum perkumpulan tersendiri yang sama sekali tidak terkait dengan Nahdlatul Ulama. Kedua, oleh karena itu Tuan Muhammad Lutfi Ali Yahya dan Tuan Masyudi dengan sendirinya tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam bentuk apapun atas nama Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah atau disebut Jatman yang merupakan badan otonom Nahdlatul Ulama. Ini harus menjadi harus digarisbawahi oleh kita semua bahwa besok kalau ada acara yang diselenggarakan atas nama Jatman oleh mereka itu tidak punya legal standing, tidak punya kekuatan hukum, dan itu justru melanggar hukum. Nah, sahabat di bawah, itu yang harus kita garis bawahi dan harus kita ingat semuanya. Anda yang saat ini masih menjadi muhibbinnya Lutfi bin Yahya harus berpikir logis dan gunakan akal pikiran Anda bahwa ternyata Lutfi bin Yahya telah melakukan perampokan terhadap Nahdlatul Ulama, sehingga ditegaskan apabila kelak di kemudian hari ada perkumpulan atau ada kegiatan yang mengatasnamakan Jatman yang di dalamnya ada Lutfi bin Yahya, maka itu adalah sebuah tindakan atau kegiatan yang melanggar hukum, sahabat di bawah. Nah, berikutnya perbedaan dan persamaan antara Gus Dur dan Lutfi bin Yahya itu, kedua orang ini antara Gus Dur dan Lutfi bin Yahya oleh warga Nahdlatul Ulama khususnya sama-sama dianggap sebagai walinya Allah Subhanahu wa taala, sahabat di bawah. Bedanya ketika Gus Dur dianggap sebagai walinya Allah, beliau tidak pernah menceritakan karomahnya sendiri di hadapan publik. Ketika berceramah, beliau tidak pernah menceritakan bahwa saya bisa ini, memiliki karomah ini, yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Sedangkan Lutfi bin Yahya, dia justru menceritakan karomahnya sendiri. Salah satu contohnya yang beredar di medsos,
Dia menceritakan ada sekelompok bangsa jin yang datang kepada dirinya di saat pengajian. Si bangsa jin itu mengikuti pengajian dan diceritakan oleh Lutfi bin Yahya bahwa kaki-kaki mereka bangsa jin itu ada yang seperti kaki bebek dan lain sebagainya, datang meminta ijazah kepada Lutfi bin Yahya. Ini bisa kita baca bahwa Lutfi bin Yahya itu sebenarnya sedang berkata kepada umat, kepada Anda semuanya yang masih muhibin. Dia bilang, saya itu adalah seorang wali. Buktinya, bangsa jin saja datang berguru kepada saya, sahabat Allah. Sedangkan sekali lagi, Gus Dur tidak pernah menceritakan kewaliannya. Justru tanda-tanda kewalian Gus Dur itu yang menceritakan adalah orang lain. Bukan hanya orang-orang dekat beliau, tetapi orang-orang lain di luar agama Islam juga banyak yang menceritakan karomah-karomah Gus Dur, sahabat Allah. Nah, perbedaan selanjutnya, Gus Dur itu dan Lutfi bin Yahya sama-sama pernah menjabat sebagai presiden bangsa sedunia. Bedanya, Gus Dur pernah menjabat sebagai presiden agama-agama sedunia. Dan diangkatnya Gus Dur ini oleh pemimpin-pemimpin agama-agama yang ada di seluruh dunia. Sedangkan Lutfi bin Yahya, menurut keterangan dari Abah Setu, bahwa dia diangkat sebagai presiden sufi sedunia itu oleh agen Mossad, yaitu sebuah kelompok pergerakan teroris internasional, sahabat Allah. Dan satu lagi perbedaannya, bila Gus Dur menjadi presiden agama-agama sedunia, tetapi Lutfi hanya menjadi presiden sufi sedunia yang diangkat oleh Mossad, sahabat Allah. Nah, kemudian sahabat Allah, perbedaan selanjutnya ini sama-sama antara Gus Dur dan Lutfi bin Yahya itu sama-sama pernah melakukan pembukaan makam baru. Gus Dur kita kenal dan kita ketahui beliau seringkali menunjukkan adanya makam leluhur bangsa Nusantara di suatu tempat. Beliau Gus Dur menyebutkan bahwa di tempat ini ada makam leluhur bangsa Nusantara, sehingga banyak tempat-tempat yang tadinya sepi sekarang banyak dikunjungi oleh para peziarah setelah diberitahu bahwa di tempat itu ada makam leluhur bangsa Nusantara. Sedangkan Lutfi bin Yahya, dia seringkali menunjukkan atau banyak sekali menunjukkan makam-makam baru, tetapi selalu menggunakan atau memberikan nama makam-makam tersebut sebagai wali dari klan bangsa Ba'alu, bangsa Habib, bangsa Lutfi sendiri, sahabat Allah. Tidak satu pun ada makam yang disebut sebagai makam leluhur bangsa Nusantara, sahabat Allah. Dan perbedaan selanjutnya tentang makam ini, Gus Dur setelah memberitahukan adanya makam leluhur bangsa Nusantara, beliau kemudian tidak berhubungan lagi dengan makam tersebut atau dengan pengelola makam tersebut. Sedangkan Lutfi bin Yahya, setelah adanya makam tersebut dibangun, kemudian Lutfi tetap berhubungan dengan pengelola makam tersebut. Salah satu buktinya adalah ada salah seorang juru kunci yang mengaku, dan ini juga ramai di media sosial, bahwa ada seorang juru kunci yang setiap tahunnya harus setor uang infak peziarah kepada Lutfi bin Yahya setiap tahunnya mencapai 5 karung, sahabat Allah. Nah, itulah perbedaan dan persamaan dalam hal pembukaan makam-makam baru, sahabat Allah, antara Gus Dur dan Lutfi bin Yahya. Selanjutnya tentang keikhlasan, sahabat Allah. Gus Dur adalah sosok yang sangat ikhlas di dalam memperjuangkan bangsa pribumi Nusantara. Salah satu bukti bahwa beliau adalah orang yang sangat ikhlas ketika beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Beliau ketika dipaksa turun secara inkonstitusional oleh sekelompok orang yang menginginkan jabatan presiden, beliau secara sukarela melepaskan jabatannya sebagai presiden.
Padahal jutaan pendukungnya bergerak untuk mendukung agar beliau tetap mempertahankan jabatannya sebagai presiden. Tapi apa kata Gus Dur? Beliau justru mengatakan tidak ada jabatan yang harus dipertahankan dengan menumpahkan darah, sahabat Allah. Itu sebagai bukti bahwa beliau Gus Dur adalah orang yang sangat-sangat ikhlas dalam melakukan suatu perjuangan. Sementara Lutfi bin Yahya, dia ketika menjabat sebagai ketua Jatman, dia tidak rela dan tidak ikhlas ketika masa jabatannya telah berakhir. Terbukti setelah masa jabatannya berakhir sebagai ketua Jatman, dia tidak juga melakukan konferensi untuk pergantian pengurus atau ketua baru. Dan ini dibuktikan juga dia memberikan surat secara pribadi kepada PBNU untuk diperpanjang masa jabatannya, sahabat Allah. Memang benar pada tanggal 21 Muharram atau 28 Juli 2024 Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Ahyar menerima surat dari Rois Am Idaroh Aliyah Jatman, yaitu Dr. Honoris Causa Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, yang pada intinya mengajukan permohonan kepada PBNU untuk memperpanjang masa Idaroh Jatman masa hikmah 2023 perlu diperbaharui, bahwa Rois Am menerima surat tersebut dari Sekretaris Habib Lutfi pada tanggal 28 Juli 2024, lebih dari 1 tahun setelah berakhirnya masa hikmah kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman. Terhadap surat dari Habib Lutfi tersebut, PBNU menilai bahwa sekalipun surat tersebut dibuat atas kop surat Jatman, ada nomor surat dan distempel, tapi karena hanya ditandatangani oleh Habib Lutfi sendiri, maka PBNU menganggap surat tersebut lebih bersifat surat pribadi, tidak resmi dari organisasi, dari Habib Lutfi kepada Kiai Haji Miftahul Ahyar. Selain itu, sekalipun surat tersebut tertanggal 18 Agustus 2023, tapi karena baru disampaikan kepada Rois Am pada tanggal 28 Juli 2024, maka PBNU menganggap surat tersebut wujuduhu ka'adamihi. Ada tapi dianggap tidak ada, karena ini tidak ada tanda tangan yang lengkap. Nah, sahabat Allah, dari apa yang kita paparkan tadi sedikit tentang persamaan dan perbedaan antara Gus Dur dan Lutfi bin Yahya, maka kita akan tahu siapa sesungguhnya yang benar-benar sebagai walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini, sahabat Allah. Dan kita akan tahu siapa sesungguhnya yang benar-benar memiliki keikhlasan, pantas dijadikan panutan dan layak untuk ditawasuli dalam doa-doa kita. Kalau menurut pribadi saya, tentu beliau Gus Dur Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang lebih pantas untuk diyakini sebagai walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Lutfi bin Yahya tentu tidak akan layak untuk dijadikan sebagai seorang panutan, seorang walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat Allah, demikian semoga apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini ada manfaatnya, sehingga kita bisa mengetahui bahwa ternyata Lutfi bin Yahya tak ubahnya sebagai seorang perampok organisasi, perampok negara. Sahabat Allah, saya Bahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.